Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelas Agroekoteknologi I Kampus Unsulbar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyuluhan. Penyuluhan adalah proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk memberikan informasi, pendidikan dan bimbingan kepada individu atau kelompok agar mereka dapat memahami dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tujuan utamanya adalah untuk merubah perilaku, sikap, dan pengetahuan sasaran agar lebih baik. Penyuluhan dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti ceramah, menyampaikan informasi secara lisan oleh seorang ahli kepada sekelompok orang. Diskusi kelompok, diskusi interaktif antara penyuluhan dan peserta untuk membahas suatu isu tertentu. Demonstrasi, menunjukkan secara langsung cara melakukan suatu kegiatan atau teknik tertentu. Media massa, menggunakan media seperti radio, televisi, atau internet untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Bahan tertulis, memberikan informasi melalui buku, pamflet, atau brosur. Pameran, menampilkan berbagai informasi dan produk melalui pameran. Studi kasus, mempelajari kasus-kasus yang nyata untuk memahami suatu permasalahan dan solusinya. Simulasi dan role-playing, melakukan simulasi atau peran untuk mempraktikkan keterampilan tertentu. Ciri-ciri penyuluhan yang efektif: berorientasi pada sasaran. Penyuluhan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran. Interaktif, memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara penyuluh dan sasaran. Partisipatif, melibatkan sasaran secara aktif dalam proses penyuluhan. Berkelanjutan, penyuluhan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berkelanjutan untuk memastikan keberhasilannya. Terukur, keberhasilan penyuluhan dapat diukur melalui indikator-indikator tertentu. Perbedaan penyuluhan dengan pendidikan formal. Meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyuluhan lebih fleksibel dan praktis, berfokus pada perubahan perilaku langsung, serta bersifat lebih spesifik dan terarah pada kebutuhan tertentu. Pendidikan formal di sisi lain lebih terstruktur, sistematis, dan komprehensif. Contoh penyuluhan di Indonesia. Di Indonesia, penyuluhan banyak dilakukan dalam berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, keluarga berencana, dan pengembangan masyarakat. Contohnya, penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan untuk mencegah penyakit atau penyuluhan tentang cara bertani yang efektif dan efisien. Di Sulawesi Selatan khususnya, penyuluhan pertanian seringkali difokuskan pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah seperti padi, jagung, dan kakao. Saya akan membahas inovasi penyuluhan. Inovasi penyuluhan adalah proses menciptakan metode dan strategi baru dalam penyuluhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi kepada masyarakat. Adapun beberapa contoh inovasi penyuluhan. 1. Penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile, media sosial, atau platform online untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas penyuluhan. Yang kedua, pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam pembangunan.
3. Metode penyuluhan yang inovatif. Menggunakan metode penyuluhan yang inovatif seperti penyuluhan berbasis komunitas, penyuluhan berbasis proyek, dan penyuluhan berbasis teknologi. Yang keempat, pengembangan materi penyuluhan. Mengembangkan materi penyuluhan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat inovasi penyuluhan. Meningkatkan efektivitas inovasi penyuluhan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas inovasi penyuluhan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, terutama di penyuluhan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Inovasi penyuluhan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Contoh inovasi penyuluhan. 1. Penyuluhan berbasis aplikasi mobile. Menggunakan aplikasi mobile untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, penyuluhan berbasis media sosial. Menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, penyuluhan berbasis komunitas. Melibatkan masyarakat dalam proses penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam membangun Inovasi penyuluhan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun beberapa kendala di inovasi penyuluhan. 1. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti biaya teknologi dan sumber daya manusia dapat menjadi kendala dalam implementasi inovasi penyuluhan. Yang kedua, keterbatasan akses. Keterbatasan akses ke teknologi dan infrastruktur dapat menjadi kendala dalam implementasi inovasi penyuluhan, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang kurang dalam proses penyuluhan dapat menjadi kendala dalam implementasi inovasi penyuluhan. Kualitas materi penyuluhan. Kualitas materi penyuluhan yang kurang dapat menjadi kendala dalam implementasi inovasi penyuluhan. Evaluasi dan pemantauan. Kurangnya evaluasi dan pemantauan yang efektif dapat menjadi kendala dalam implementasi inovasi penyuluhan. Adapun beberapa solusi. Yang 1. Meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk implementasi inovasi penyuluhan. Pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dan yang keempat, pengembangan materi penyuluhan. Dan yang kelima, evaluasi dan pemantauan. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, inovasi penyuluhan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian informasi kepada masyarakat. Adapun kendala dalam penyuluhan. 1. Keterbatasan sumber daya. Yang kedua, keterbatasan akses. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan masyarakat. Dan keempat, kualitas materi penyuluhan. Yang kelima, kurangnya evaluasi dan pemantauan. Yang keenam, keterbatasan jangkauan. Dan yang ketujuh, kurangnya koordinasi. Solusi mengatasi kendala penyuluhan. 1. Meningkatkan sumber daya, seperti meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk penyuluhan. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Ketiga, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dan yang keempat, mengembangkan materi penyuluhan. Dan kelima, evaluasi dan pemantauan. Yang keenam, meningkatkan jangkauan. Dan 7, koordinasi.
Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, penyuluhan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Itulah penjelasan saya tentang penyuluhan dan inovasi penyuluhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.